Pembelajaran khusus. 1. Calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarya perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan kerja dari tayangan video yang ada. 3. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. 4. Calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan dari contoh video praktik baik ini. Pertanyaan analisis video. 1. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? 2. Apakah prakarya perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? 4. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan kerja? 5. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? 6. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visinya adalah terwujudnya kelas impian untuk belajar murid. Pertanyaan kedua, apakah prakarya perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarya perubahannya mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan kerja? Yang pertama, B atau buat pertanyaan. 1. Guru menuliskan kata penyemangat belajar yang mengundang rasa ingin tahu murid. 2. Guru mengajukan pertanyaan terkait kata yang dituliskan di papan tulis, yaitu apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis. 3. Guru menggali informasi, pendapat dan pengalaman murid terkait kelas yang menyenangkan untuk belajar. 4. Guru menanyakan pada murid apa yang disukai dari kelas mereka. Tindakan yang kedua, A atau ambil pelajaran. 1. Guru meminta seluruh murid untuk berkunjung saat jam istirahat ke kelas 2 dan kelas 6 untuk menambah inspirasi tentang kelas yang membuat para murid bersemangat. 2. Murid mengidentifikasi ruang kelas lain dan mencatat tentang apa yang disukainya di kelas tersebut sebagai penyemangat belajar. 3. Murid bertanya kepada murid kelas lain tentang apa yang mereka suka untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan untuk belajar. 4. Setiap kelompok mendiskusikan tentang apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Tahapan kerja yang ketiga adalah B. Gali mimpi. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan pada tiap kelompok. Kemudian, guru meminta murid menutup mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan dan menjadi penyemangat dalam belajar.
Selanjutnya, murid dalam kelompoknya menggambarkan kelas yang nyaman sesuai dengan yang mereka bayangkan. Lalu, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang kelas impiannya di depan kelas. Langkah bakja yang keempat, jabarkan rencana. Yang pertama, murid diajarkan berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. 2. Murid menyebutkan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. 3. Guru menuliskan di papan tulis daftar kelas impian murid. 4. Guru akan membagi tugas setiap murid untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan. Alur kerja yang kelima adalah atur eksekusi. Yang bisa dilakukan: 1. Murid diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam menentukan pembagian tugas dalam kelompok. 2. Guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan penataan kelas impian. 3. Murid menyiapkan alat dan bahan sesuai tugas masing-masing. 4. Seluruh murid dibantu guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Peran pemimpin pembelajaran. 1. Pemimpin pembelajaran yang berfokus pada berpikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki. 2. Pemimpin yang dapat mengembangkan diri dan orang lain. 3. Pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki murid dan lingkungan sekolahnya. Dalam manusia, guru yang memiliki strategi dalam pemetaan sumber daya atau aset yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan kelas impian. 2. Murid yang sangat kooperatif, kreatif, dan mandiri, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Sosial. 1. Berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarya perubahan. 2. Bekerja sama dan meminta izin dengan guru kelas 2 dan kelas 6 untuk melakukan observasi. 3. Model fisik. Modal fisik yang pertama, bangunan kelas yang dapat ditata sesuai dengan kelas impian murid. 2. Hiasan dinding yang dapat menutupi bagian dinding yang rusak. 3. Rak buku dan buku-bukunya untuk menunjang pembelajaran. 4. Meja dan kursi yang posisinya diubah agar murid nyaman belajar. Hal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran yang keempat adalah modal lingkungan atau alam. Dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan sehingga dapat digunakan untuk menghias kelas. Hal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran yang kelima adalah modal finansial. Modal finansial yang pertama diperoleh dari dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar murid. 2. Uang kas kelas untuk keperluan membeli alat dan bahan yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impian. Pertama, yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran yang keenam adalah modal politik. Kebijaksanaan kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran ketujuh adalah modal agama dan budaya. Terwujud dalam 1. Karakter santun dan hormat pada guru dengan cara bersalaman sebelum masuk sekolah. 2. Sikap gotong royong murid untuk bekerja sama mewujudkan kelas impian.